Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-19 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Jangan Remehkan Anak Kecil. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yehezkiel 2 ayat 8 sampai dengan kitab Yehezkiel 3 ayat 4. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 14, 24, 72, 103, 111 dan ayat 131. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 11 ayat 29. Dan bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5, 10 dan ayat 12 sampai dengan 14. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 9 ayat 33 sampai dengan 37 dan Injil Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 48 untuk ayat 1 sampai dengan 5. Dan Injil Lukas 15 ayat 3 sampai dengan 7 untuk ayat 12 sampai dengan 14. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5, 10 dan ayat 12 sampai dengan 14. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga." Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5, 10 dan ayat 12 sampai dengan 14, Yesus Kristus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah para muridnya. Bagi Yesus Kristus, anak-anak adalah model kekudusan dan kerendahan hati yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Mengapa model anak-anak menjadi syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Barangkali karena kemampuan anak-anak kecil untuk secara mudah
melaksanakan perintah Allah Tritunggal Maha Kudus untuk mengasihinya dan mengasihi sesama. Anak-anak kecil biasanya mudah menerima sesuatu tanpa syarat, tersenyum tanpa alasan, mengampuni lalu melupakan, menaruh kepercayaan tanpa mencoba mengetesnya terlebih dahulu, menerima apa yang dikatakan orang-orang dewasa, dan bergantung serta menyandarkan segala harapannya pada orang dewasa yang dipercayainya. Kitab suci menempatkan kehormatan bagi anak-anak kecil dalam kerajaan Allah, lalu mengkaitkan anak-anak kecil dengan keharmonisan zaman yang akan datang. Misalnya, Yesaya menggambarkan Firdaus sebagai sebuah tempat di mana seorang anak kecil akan bermain-main dekat liang ular tedung tanpa dilukai, tetapi malah memiliki kuasa atas binatang yang kejam, seperti serigala, macan tutul, dan lain sebagainya. Sebagaimana bisa kita baca dalam kitab Yesaya 11 ayat 6 sampai dengan 9. Sahabat Kuntum yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus ingin kita seperti anak kecil tersebut dengan merendahkan serta menyandarkan diri dan bergantung seutuhnya kepada kemahakuasaannya. Lantas, bagaimana caranya agar kemahakuasaan Allah Tritunggal Maha Kudus dapat berkarya dalam diri kita? Tentunya kita harus bertobat sebagai langkah pertama. Kita bisa baca dalam Injil Matius 18 ayat 3. Kita harus berubah dalam akal serta budi, perilaku serta tabiat, lalu memiliki pemikiran baru yang baik dan benar mengenai diri sendiri dan kerajaan surga jika ingin mendapat tempat di dalamnya. Sahabat Kuntum yang terkasih, sifat-sifat angkuh, pengejaran akan keinginan yang berlebihan, dan haus akan kehormatan dan kekuasaan dalam diri harus dipertobatkan, dimatikan, dan diubah sepenuhnya agar menjadi pantas dan layak seutuhnya. Setiap langkah yang disesatkan oleh dosa harus ditebus dengan satu langkah kembali melalui pertobatan sejati. Bertobat berarti berbalik dari jalan salah untuk kembali menempuh jalan benar dan baik. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengharapkan kita untuk mempertimbangkan sifat anak-anak di dalam diri kita sendiri, tetapi bukan sifat kekanak-kanakan dalam hidup dan kehidupan sebagai orang beriman. Allah Bapa di sorga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini meninggalkannya. Kita bisa baca dalam Injil Matius 18 ayat 24. Oleh karena itu, kita perlu memohon rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus agar dapat membentuk diri kita kembali seperti anak kecil yang memiliki kerendahan hati serta berkenan kepadanya, sehingga dengan demikian dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga Kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.